Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI Karet Kuningan yang kasih Tuhan. Shalom. Boleh saya melihat tangan-tangan kita yang dilambaikan bagi Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Kita semua berkumpul bersama keluarga, amin. Dan kita semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Tuhan kita baik. Dia sungguh baik dan tetap baik buat setiap kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Ya baik Bapak Ibu, sebentar kita akan memulai ibadah hari ini. Ya, biarlah setiap kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dari nyanyian kita, pujian, penyembahan kita, sekalipun kita ada di rumah Bapak Ibu, kita tetap punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, amin. Punya sikap yang menyembah kepada Tuhan, yang mau katakan amin, haleluya. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan di dalam ibadah hari ini. Yang mau diberkati Tuhan, sekali lagi boleh lambaikan tangan kita, haleluya. Yang hari-hari ini mungkin butuh kesembuhan, mujizat dari Tuhan, percayalah waktu hadirat Tuhan kita akan diberkati Tuhan, kita akan dijamah, kita dipulihkan, ada kesembuhan, amin Bapak Ibu. Dan kita yang butuhkan pengharapan yang baru, mungkin ada ketakutan hari-hari ini, waktu kita mulai menyembah dan hadirat Tuhan turun, kita semua diberkati, dilawat oleh Tuhan, amin, haleluya. Yang bersemangat boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum memulai ibadah, kita akan membaca Mazmur 91. Kita membacanya dengan iman bersama-sama. Mari kita membacanya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini. Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau kami hidup hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tak habis-habisnya kami naikkan ucapan syukur, tak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dari mulut kami keluar nyanyian Tuhan, pujian pengagungan, ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, dan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan,
Mari mulai kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan baik. Katakan terima kasih. Puji Dia, sembah Dia, bersyukurlah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan kasih. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Serukan nama Yesus. Oh Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Biar jemaat saja. Mari katakan Yesus, Yesus. Berseru kepada nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh,
dalamnya kasih Tuhan. Oh haleluya. Begitu panjang dan lebar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Dengan apa dapat kami balas kebaikan Yesus, Tuhan Yesus. Mari sekali lagi katakan Yesus, erat tanganku, ku tak dapat di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alas selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Biar jemaat saja. Yesus, panggil nama Yesus dengan segenap hati. Yesus, kami cinta Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Kau dalam hidup kami. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau kami puji Kau Tuhan, kami sembah Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya. Biar jemaat yang di rumah saja memuji. Kau lihat Tuhan, umat-Mu yang di rumah-rumah saat ini mengangkat tangan, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, la-la-ba-la-ba-la-ba-la. La-la-ba-la-ba-la-ba-la. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
kerinduanku, menyenangkanmu. Yesus Tuhan Yesus, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Katakan kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, dari hati kami katakan kalau kami rindu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu. You are the one that I worship. Oh Jesus, oh God Almighty, Jesus, Lord Jesus. Amin. Nikmati hadirat-Mu. Kami mau katakan ya Tuhan, kalau kami cinta. Satu-satunya pribadi dalam hidup. Amin Tuhan Yesus. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dengan apa kami dapat balas kebaikan selain kami menyenangkan? Pujian kami, penyembahan kami menyenangkan. Biar Engkau disenangkan pagi ini ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kita katakan sama-sama, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yesus Tuhan Yesus, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Nama Yesus disenangkan, nama Yesus ditinggikan, dipuji, disembah lewat hidup kami ya Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita, memuji, menyembah Engkau. Makasih ya Tuhan. Sebentar kami mau naikkan doa kami. Berdoa bagi bangsa, bagi kota kami, bagi daerah kami, bagi jiwa-jiwa ya Tuhan, bagi pemimpin gereja. Urapi kami, penuhi kami saat ini ya Tuhan. Makasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Jemaat yang ada di rumah-rumah,
Kiranya Tuhan hadir saat ini untuk kita menaikkan doa-doa kita bagi bangsa dan negara di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Oh ya Rama ya Rasika ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Oh ya Rama ya Rama mama mama. Oh ya Rama ya Rasika ya Rapa papa papa. Oh ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami dan jemaat-Mu Tuhan. Atas segala perlindungan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu kepada kami semua di hari-hari kesusahan ini ya Aba. Kau selalu ada, bahkan menggendong kami di saat kami benar-benar lemah dan tak berdaya. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Ya Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu melalui doa-doa kami ya Bapa. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Bapa, kami akan bawa doa kami untuk bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas bangsa yang sudah Engkau berikan, bangsa Indonesia yang besar. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini lawatan-Mu sedang turun atas bangsa Indonesia. Lawatan-Mu terjadi atas Indonesia. Di Pentakosta ketiga ini Tuhan, Engkau ingin nyatakan kuasa-Mu atas bangsa dan negara kami, serta seluruh rakyat Indonesia. Engkau sudah lalukan kesusahan kami, yaitu pandemi COVID ini Tuhan. Engkau juga sudah lalukan krisis ini Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau sedang pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau sudah balikan Tuhan seluruh rakyat kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terus tuntun Tuhan. Terus tuntun dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan. Dalam mereka membangun kembali Indonesia di berbagai sektor Tuhan. Kiranya Engkau yang lawat, Engkau yang buka pintu-pintu itu Tuhan Yesus. Untuk menuju Indonesia baru, Indonesia yang tangguh, aman dan damai sejahtera Tuhan. Dan saat ini kami tolak, kami patahkan segala roh-roh iblis yang ingin mengganggu Tuhan jalannya pemerintahan menuju adil dan makmur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami patahkan. Oh ya Rama ya Rasika ya Rapapa. Tuhan, kami juga bawa kota kami, kota Jakarta ke dalam tangan-Mu ya Aba. Kiranya kasih-Mu turun atas Jakarta. Urapi dan lawat kota kami Tuhan. Menjadi kota yang aman. Menjadi kota yang berkenan dan menjadi kota yang berbeda di antara kota-kota di dunia Tuhan. Di mana seluruh rakyatnya merasakan damai, sejahtera, adil, makmur ya Bapa. Bentengi seluruh wilayah Jakarta Tuhan, utara, selatan, timur, barat, serta pusat Tuhan. Engkau yang bentengi Tuhan, Engkau yang melindungi dari segala mara bahaya dan malapetaka. Dan lalukan segala bencana alam dan berbagai bencana-bencana Tuhan. Engkau yang pagari, Engkau yang bangun tembok untuk Jakarta ya Aba. Berkati Bapak Gubernur kami dan wakilnya ya Bapak. Tuntun mereka dalam melakukan tugas maupun memutuskan segala kebijakan untuk kota kami. Sehingga terjadi kota Jakarta yang besar, kota yang Jakarta yang diberkati. Oh ya Rama ya Rasika ya Rama ya Rapapa. Tuhan, kami juga bawa karet kuningan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati wilayah kami Bapa. Engkau berkati seluruh penduduknya karet kuningan Tuhan. Bebas dari roh kemiskinan Tuhan. Bebas dari roh perpecahan, bebas dari roh narkoba, bebas dari roh perjinaan yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua itu Tuhan Yesus. Karet kuningan menjadi wilayah yang diberkati Tuhan. Wilayah yang aman, damai sejahtera seluruh masyarakatnya ya Allah.
Kasih-Mu terus turun atas Karet Kuningan ya Aba. Pertolongan-Mu turun Tuhan. Dan penuaian jiwa-jiwa juga terjadi atas Karet Kuningan ya Aba. Oh ya Rama ya Rasika ya Rama ya Raba Baba. Syaraba ya Raba Baba Baba. Tuhan, kami juga akan bawa pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bawa Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya ya Aba. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi hamba-Mu ini dengan kasih-Mu, tuntunan-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Membawa seluruh jemaat-Mu menuju kemenangan ya Aba. Berikanlah umur yang panjang Tuhan. Berikanlah kesehatan penuh Tuhan. Dan jadikanlah hamba-Mu Bapak rohani yang selalu menuntun jemaatnya di Pentakosta ketiga ini Tuhan. Menjadi jemaat yang berkemenangan ya Aba. Dan berpegang teguh atas segala tuntunan-Mu ya Aba. Berkati segala pelayanannya. Baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta. Kasih-Mu terus menyertai dan turun, serta akan terjadi gelombang-gelombang kesembuhan di mana hamba-Mu melakukan pelayanan. Akan terjadi gelombang-gelombang pertobatan di setiap langkah-langkahnya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam kuasa tangan-Mu ya Aba. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Bapak. Tuhan, kami juga serahkan Bapak Pendeta James dan wakilnya Pak Edi Gunawan ke dalam tangan-Mu ya Aba. Berkati hamba-Mu ini Bapak. Kiranya api Pentakosta ketiga juga melawat hamba-Mu, serta gereja-gereja yang ada di Rayon 1A. Akan membangkitkan persekutuan doa yang semakin dahsyat Tuhan. Api Pentakosta akan membangun menara-menara doa, akan membangun mesbah-mesbah keluarga yang ada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kiranya gereja-Mu akan kembali kepada kasih mula-mula Tuhan Yesus. Serta berkati gereja-gereja yang ada di bawah naungan Rayon 1A Tuhan. Kiranya semakin berkembang, semakin dibangkitkan Tuhan. Oh ya Rama ya Rasika ya Rapa Papa. Tuhan, kami juga akan membawa doa ke dalam tangan-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rio Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kasih-Mu, kiranya turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, kesabaran dalam membangun GBI Karet Tuhan Yesus. Persatukan seluruh jemaat-Mu untuk semakin unity Tuhan, dan mempersiapkan hamba-Mu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa baru Tuhan. Oh Tuhan, berkati segala program-program hamba-Mu untuk GBI Karet ke depannya Tuhan. Kiranya segala program-programnya dapat berjalan lancar dan Engkau berkati ya Aba. Engkau yang cukupkan, Engkau yang berikan kelancaran, serta Engkau lawat jemaat-jemaat GBI Karet Kuningan Tuhan. Oh ya Rapa, ya Rapa, ya Rapa. Tuhan, kami juga serahkan gembalaku dalam tangan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, gembala-gembalaku yang ada Tuhan. Bangkitkan semangatnya Tuhan, dan hidupkan kembali kul-kul yang ada Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai dan mempersiapkan seluruh jemaat-Mu menjadi jemaat yang setia, jemaat yang tertanam, dan jemaat yang berkemenangan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Saudara, mari kita naikkan pujian kita dengan hati bersyukur. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini terindah Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sungguh-sungguh katakan, ku masuk di gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jangan sendiri katakan Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku. Lagi katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sorangan haleluya. Haleluya. Ya, saya mau sorangan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Kita akan patah semangat. Takkan patah semangatku. Yes. takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber sukacita kami. Amin. Sama-sama katakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Kita akan patah semangat. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama katakan sorakan. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai Sama-sama sambil yang lambaikan tangan. bergelora. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
kepala katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang kekuatan. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan kebenaran bagi surga. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Sukacita mengalir bagi kita semua. Amin. Dia memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah
apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya? Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua, dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini senang berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu. Saya Teddy Burhansyah. Puji Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih buat setiap kesempatan pelayanan hari ini yang diberikan oleh Bapak Gembala GBI Karet Kuningan, Bapak Eliezer. Terima kasih. Buat Bu Ina juga yang sudah mengkontak saya, terima kasih juga. Bahkan seluruh pengerja dan jemaat GBI Karet Kuningan. Puji Tuhan, saya bisa bersama-sama melayani Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dimanapun Bapak Ibu beribadah pada hari ini, kuasa hadirat Tuhan akan menjamah kita semua. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami duduk diam dengar firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk dengar diam firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap benih firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Baik Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu hanya ingin mendengarkan khotbah atau kita mau belajar sama-sama? Saya harap kita bukan hanya mendengarkan khotbah, tapi kita belajar sama-sama. Karena umat Tuhan binasa ketika mereka tidak kenal Tuhan. Kurangnya pengetahuan akan Tuhan. Hari ini yuk kita sama-sama belajar sehingga diberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini itu dapat mengubah pola pikir kita dan mengubah tingkah laku kita. Karena itu yuk siapkan catatan kita, mungkin kertas, pulpen atau handphone atau apapun itu, karena pelajaran segera dimulai ya. Sebagai murid Tuhan, salah satu ciri khasnya adalah belajar. Karena itu yuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita buka dalam Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dikatakan dalam Mazmur 24, dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, tahun 2021 ini merupakan tahun integritas. Sebentar lagi tahun 2021 segera berakhir. Saya percaya saudara, tahun integritas ini bukan tahun yang kebetulan, tapi memang Tuhan mau, Tuhan kehendaki supaya kita setiap anak-anaknya punya integritas. Ya, integritas itu bahasa sederhananya adalah apa yang di dalam hati itu sama dengan apa yang di luar. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, itu integritas. Tadi kita sudah baca dalam Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Integritas itu apa yang di dalam hati itu sama dengan yang di luar. Nah, kalau kita baca Mazmur 24 dikatakan murni hatinya. Itu berbicara apa yang di dalam. Lalu dikatakan yang bersih tangannya itu apa yang di luar. Ini integritas saudara. Waktu kita punya hati yang murni, maka tangan kita pun akan bersih. Karena dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, hati itu kita percaya sebagai sumber. Bahkan kekristenan merupakan kehidupan yang mementingkan sikap hati di balik sebuah tindakan. Kehidupan Kristen adalah inside out. Apa yang di dalam terpancar keluar. Itu kekristenan. Hati ini merupakan sumber. Karena itu firman Tuhan suruh kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ya, waktu kita lahir baru, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita dan Ia memulai pekerjaannya dari dalam keluar. Karena itu sekali lagi kekristenan adalah inside out. Apa yang ada di dalam itu keluar. Integritas itu, apa yang di dalam itu sama dengan apa yang di luarnya. Ya, tidak berbeda, tidak munafik. Markus 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan begini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, di ayat itu dikatakan bahwa sebab dari dalam. Dari mana? Dari hati. Timbul apa? Timbul pikiran, timbul perbuatan-perbuatan. Entah itu percabulan, pencurian, pembunuhan. Artinya ketika hatinya kotor, maka pikirannya kotor, perbuatan tindakannya juga kotor. Ibarat sebuah pohon, Bapak Ibu ya. Sikap, tingkah laku seseorang itu bisa dilihat. Ibarat sebuah pohon, itu ibarat buahnya. Buah itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling. Sama sikap kita juga bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Dampaknya bisa orang-orang rasakan. Sikap itu ibarat buahnya. Tapi seringkali kita hanya terfokus hanya kepada fenomenanya, sikapnya aja. Padahal akar dari permasalahan sesungguhnya ada di dalam mana? Ada di dalam akarnya, bukan di buahnya. Buah itu hanya apa yang timbul, yang tampak. Tapi akar dari pohon itu, itulah akar masalahnya, sumbernya. Ibarat manusia, saudara, sikap kita ini buahnya, akarnya mana? Dalam kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, saudara. Itu akar masalahnya. Seringkali kita lihat kenapa sih banyak orang yang bersikap berkarakter buruk. Kita langsung menjudge mereka, saudara. Tanpa kita melihat akar masalah. Ternyata hati mereka juga penuh luka. Jiwa mereka juga penuh luka. Karena itu, saudara, untuk kita dapat memperbaiki apa yang di luar, yuk, akar masalahnya dulu dibetulin. Apa? Hatinya dulu, pikirannya dulu, jiwanya dulu. Apa yang di dalam inilah yang akan menjadi akar masalah. Seringkali kita susah untuk berubah, saudara. Kenapa? Karena dari dalamnya nggak berubah. Harus dimulai dari mana? Perubahan hati dulu, perubahan pola pikir dulu. Baru kita bisa mulai perubahan sikap. Karena saya percaya perubahan sikap itu harus dimulai dari perubahan yang di dalam hati dan pikiran kita. Banyak orang Kristen yang hatinya penuh dengan luka. Waktu mungkin kita terima Tuhan, hati kita hati yang baru. Tapi waktu dalam perjalanan kehidupan, perjalanan iman kita, di situ ada proses, betul nggak? Ya, waktu ada proses di situ, mungkin di situ hati kita dilukai. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang berintegritas kalau hati kita ini penuh dengan luka, kekecewaan, kepahitan, saudara. Hidup kita tidak akan bisa maksimal. Karena apa? Hati kita penuh luka, kepahitan, kekecewaan. Karena kalau hati kita udah pahit, hati kita udah jahat, penuh dengan luka, pikiran kita pun akan terpengaruh. Dan itu akan mempengaruhi cara tindak kita, saudara. Dan orang yang terluka, dia akan mencenderung melukai orang lain. Ya, pernah lihat orang yang kata-katanya itu nyinggung terus. Ya, setiap ngomong sama ini orang pasti terluka. Kenapa? Karena perkataannya pedas, nyinggung terus, gitu ya. Ternyata usut punya usut, orang ini punya luka, saudara. Karena orang yang terluka itu terlihat, saudara, dan dia akan cenderung melukai orang lain. Dan kita tidak bisa mencapai pertumbuhan rohani yang secara dewasa, yang maksimal, kalau hati kita penuh dengan luka, kekecewaan, kepahitan. Selama panjang hidup kita, selama kita berrelasi, berhubungan dengan orang, saudara,
kita pasti akan dilukai, terluka, dan melukai. Betul? Kalau saya tanya, saudara, hari ini, di sini siapa yang tidak pernah dikecewakan atau dilukai? Angkat tangan. Saya yakin tidak ada yang berani. Begitu juga dengan saya. Saya pernah kecewa, saya pernah dilukai, saya pernah terluka. Tapi ketika saya tanya, apakah Bapak Ibu di sini pernah melukai atau pernah mengecewakan? Angkat tangannya. Saya yakin Bapak Ibu juga tidak berani. Karena kenapa? Karena kita juga pernah mengecewakan, kita juga pernah melukai. Betul? Kenapa? Karena selama kita berelasi dengan manusia yang tidak sempurna. Begitu juga dengan diri kita. Tapi kita sedang mengejar kesempurnaan itu ke arah Kristus. Kita nggak sempurna, pasangan kita nggak sempurna, orang tua kita nggak sempurna, gembala kita juga nggak sempurna. Selama kita berelasi dengan orang yang tidak sempurna, ada potensi orang itu akan melukai kita, akan mengecewakan kita, saudara. Saya sering bilang dengan istri saya, aku memang bukan orang yang sempurna, tapi lewat kehadiran dirimu lah yang membuat aku jadi sempurna, saudara. Amsal mengatakan besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Waktu besi menajamkan besi, itu posisinya dekat atau jauh? Dekat ya, dekat atau dekat banget? Saya yakin dekat banget, nempel gitu ya, dia akan bergesekan. Artinya apa? Orang yang paling berpotensi melukai hati kita itu adalah orang yang terdekat dengan kita, saudara. Disitulah kita diproses, kita diasah supaya apa? Kita menjadi terus semakin sempurna, kita semakin tajam. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Ya, kalau dalam keluarga, pasangan suami istri, ya pasangan kita, betul ya. Kalau anak, ya orang tua atau kakak dengan adik. Kalau di kantor, ya mungkin dengan atasan, dengan rekan kerja kita. Itulah orang yang paling berpotensi melukai hati kita, orang yang terdekat dengan kita. Nah, masalahnya adalah setiap luka itu perlu yang namanya diproses dan disembuhkan. Karena sekali lagi, kalau luka itu tidak diproses dan disembuhkan, kita yang terluka akan melukai orang lain. Luka tersebut akan memberi pengaruh negatif dalam kehidupan kita. Luka hati ini akan terekspresi keluar lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Orang yang tergantungan, addicted, salah satu penyebabnya dia punya luka hati, saudara. Ketika dia addicted dengan games, atau dia addicted dengan pekerjaan. Kenapa? Karena dia terluka hatinya di rumah, dia cari tempat lain, dia bekerja mati-matian. Atau addicted dengan pelayanan. Bisa, saudara. Kalau luka-luka ini tidak diproses, disembuhkan, ini akan memberi pengaruh negatif, saudara. Ibarat sebuah tangki emosi. Ketika tangki emosi kita dipenuhi oleh emosi negatif, luka-luka sakit hati terus-menerus, kalau nggak diproses, lama-lama akan penuh. Ketika ada hal yang menyulut aja, hal kecil, ini akan meledak, saudara. Karena itu yuk, hari ini, setiap luka itu yuk kita bereskan. Karena kalau hati yang terluka kita bawa masuk ke dalam sebuah hubungan, itu akan saling melukai. Hubungan apapun, saudara. Termasuk juga dalam hubungan pernikahan. Kalau calon pasangan dia membawa lukanya, dia masuk ke dalam pernikahannya, ketemu juga dengan pasangan calon pasangannya ya, dengan dia bawa luka masa lalunya dari keluarganya, ketemu dalam sebuah pernikahan. Kedua orang ini kalau tidak dipulihkan, itu akan saling melukai satu sama lain. Saudara akan bisa membayangkan rumah tangga yang seperti apa. Karena saudara, kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, itu betul. Tetapi kita bisa ubah pengaruh buruknya. Pengaruh buruk dari masa lalunya kita bisa ubah. Kapan? Sekarang, saudara. Ketika suami istri masuk dalam pernikahan, mereka harus dipulihkan dulu. Karena itu dalam GBI kita, mereka harus ikut kom dulu. Mereka harus apa? Lahir baru dulu. Mereka harus baptis dulu. Betul ya?
Karena kenapa? Karena pulih dulu hatinya, pulih dulu dengan luka-luka masa lalunya, saudara. Kita aja ya, yang kita udah lahir baru, kita menikah, itu aja masih suka bergesekan, saudara. Apalagi yang mereka masih membawa luka masa lalunya. Karena masalah sesungguhnya terjadi di dalam pernikahan sebenarnya terletak pada saat sebelum pernikahan itu dimulai, saudara. Mereka membawa luka masa lalunya. Itu dia yang harus dibereskan, dipulihkan. Begitu juga dalam segala hal, hubungan apapun. Dalam hubungan kita bergereja kah, pelayanan kah, atau berkantor kah, kalau hati kita punya luka, kita cenderung melukai. Ya, dan itu akan merusak namanya sebuah hubungan. Nah, sebenarnya luka fisik dengan luka hati itu hampir-hampir mirip, saudara. Luka fisik itu kelihatan, gitu ya. Saya pernah jatuh dari motor, saudara ya. Waduh, kaki saya luka parah, itu kelihatan. Tapi luka di hati, luka emosi, luka batin, itu tidak kelihatan, tapi terlihat dari mana? Sikap, tingkah laku orang tersebut. Oke, luka secara fisik itu sakit, harus dirawat. Begitu juga luka secara hati, emosi, batin. Sakit. Waktu kita kecewa sakit, tapi itu harus dirawat. Harus diproses, saudara. Luka secara fisik, kalau disembuhin di luarnya aja, saudara. Kalau kita nggak minum antibiotik, maka kenapa, saudara? Mungkin tampaknya dari luar bagus, tapi dari dalam terjadi infeksi, betul? Sama, orang secara luka secara hati, kalau hanya bilang, gue nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa. Mungkin di luarnya terlihat nggak apa-apa, tapi di dalamnya belum sembuh, itu bisa infeksi. Itu bahaya, saudara. Dan saya percaya juga luka fisik maupun luka hati hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Haleluya. Karena Tuhanlah tempat penyembuh kita, sumber penyembuh sejati kita, saudara. Tetapi Tuhan juga bisa pakai orang lain. Luka fisik Tuhan bisa pakai obat-obatan, dokter. Luka hati Tuhan bisa pakai apa? Gembala, konselor. Betul ya? Oke, apalagi luka fisik kalau nggak dirawat, wah itu akan luka di badan mengandung lalat. Sama, kalau luka hati kita, emosi batin kita tidak dirawat, wah itu bisa menarik dosa, saudara. Hati-hati. Ya, luka fisik perlu waktu dan proses untuk sembuh, betul. Apalagi juga tergantung bagaimana lukanya. Kalau lukanya parah, semakin butuh waktu yang lebih lama. Ya, kalau cuman mungkin ketusuk pediti sedikit, besok kasih betadin juga sembuh gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pernah jatuh dari motor, itu parah, itu perlu waktu hampir sebulan, saudara. Sama luka hati kita, saudara. Itu kalau lukanya sudah dalam, memang perlu waktu, saudara. Perlu waktu, saudara, untuk proses sembuh. Tapi saya percaya, dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kita bisa sembuh, saudara. Luka hati kita bisa sembuh, saudara. Luka secara fisik ketika sembuh mungkin ada bekasnya, ya. Tapi waktu ada bekas luka itu sembuh, waktu kita pegang lagi bekas luka itu nggak sakit. Sama luka hati kita, masih ada bekas nggak? Masih ingat nggak? Masih dengan kejadian dengan orang yang mengecewa kita, masih ingat? Masih. Tapi waktu ingat kejadian itu, ada bekas lukanya itu nggak sakit, saudara, nggak sakit lagi. Ya, ini persamaan antara luka fisik dan luka hati kita. Nah, hati-hati sekali lagi dengan luka hati kita. Kalau hati kita terus luka, penuh kekecewaan, kebencian, kepahitan, saudara. Kepahitan itu ibarat racun dalam jiwa kita. Ya, kepahitan itu ibarat saya mau bunuh orang itu, tapi saya yang minum racunnya. Itu kepahitan, saudara. Yang mati kita, saudara. Ya, hari ini kita lepaskan yang namanya pengampunan. Saya percaya tidak ada pemulihan tanpa pengampunan, saudara. Ya, Efesus 4 ayat 31 mengatakan gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hendaklah dibuang, saudara, bukan disimpan. Saya percaya dari kita tidak mungkin ada yang mau simpan bangkai tikus di rumah, saudara ya. Karena itu kan mengundang banyak kuman.
Nah, hari ini yuk, segala kepahitan, kegeraman, kebencian, fitnah, semua segala kita buang, saudara. Karena orang yang kepahitan, orang yang terluka hatinya, itu ibarat hidup dalam penjara, dia nggak bebas. Dan untuk mengalami hati yang merdeka, yang bebas ini, kita perlu yang namanya sebuah pengampunan, saudara. Mengampuni bukan berarti bahwa kita tidak tersinggung, nggak apa-apa, atau kita menyangkalnya, atau kita bilang gini, udah deh, nggak apa-apa, gue tenang, santai aja, nggak apa-apa, pada hati kita masih terluka. Atau juga berpura-pura bahwa perlakuan yang salah, kejadian melukai itu nggak pernah terjadi. Udah, nggak pernah kok, nggak apa-apa kok, nggak pernah. Atau mengampuni itu juga bukan berarti ini, melupakan kejadian melukai. Enggak, saudara. Kita punya memori, kita masih bisa ingat gitu ya. Tapi orang yang mengampuni secara total, waktu dia ingat, itu nggak sakit lagi. Gitu ya. Nah, hari ini kita cek yuk, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengampuni, saudara. Mengampuni secara total sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, saudara coba jawab pertanyaan saya dalam hati Bapak Ibu aja ya di rumah ya. Pertama, ini beberapa ciri yang menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh bisa mengampuni. Yang pertama yuk, cenderung menghindar atau tidak ingin bertemu dengan orang yang kita benci, saudara. Ya, cenderung menghindar. Aduh, besok mau kul, ada siapa? Dia datang, aduh nggak jadi deh, saya nggak mau ikutan kul ya, ada dia soalnya gitu ya. Apalagi membatasi komunikasi saat berjumpa atau berkomunikasi dengan terpaksa, mungkin waktu di kantor gitu. Aduh, ternyata harus satu lift dengan orang yang kita kesel gitu ya. Waktu orang yang buat kita kesel itu tanya-tanya, kita jawab seperlunya dan kita terpaksa gitu ya. Oke. Apalagi apabila kita berkomunikasi dengan orang yang kita kesal, kita benci, seringkali emosi kita sulit terkontrol. Kalau masih, saudara, artinya kita belum sungguh-sungguh kita bisa memaafkan. Apalagi, hati tidak merasa nyaman dan kehilangan semangat kalau bertemu dengan dia. Apalagi, enggan menceritakan kelebihannya meskipun kita tahu kelebihannya, keistimewaannya. Bahkan cenderung kita kasih tahu kejelekannya gitu ya. Itu artinya kita belum sungguh-sungguh untuk kita memaafkan atau mengampuni. Atau mungkin kita senang untuk mendengar kabar buruk tentang orang itu. Yoh, pakai bilang gini, haleluya, wah dia kecelakaan motor, oh haleluya, rasain gitu ya. Itu hukuman Tuhan, wah waktu Tuhan memang tepat. Wah, hati-hati saudara ya. Hati-hati, tandanya kita belum sungguh-sungguh memaafkan, belum sungguh-sungguh mengampuni secara total. Oke, hari ini yuk pilih untuk mengampuni. Ya, karena mengampuni itu adalah sebuah keputusan secara sadar, saudara. Bukan sekedar emosi, bukan sekedar perasaan. Mengampuni adalah sebuah keputusan. Mengampuni adalah tandanya kita kuat, bukan kita lemah. Nah, bagaimana supaya kita dapat mengampuni secara total? Yang pertama, kita sadar dulu bahwa kita semua masih butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. Saudara, kita ada sampai hari ini itu karena anugerah kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan, kita diampuni, saudara. Kita ini tidak layak diampuni, tapi Tuhan ampuni. Itu kasih karunia. Bahkan sampai terus ke depan kita masih butuh karunia Tuhan. Kita masih bisa gitu ya jatuh dalam dosa. Dan waktu kita bilang, Tuhan ampuni Tuhan, aku butuh karunia Tuhan. Tuhan ampuni kita, saudara. Kita sadar hari ini yuk, Tuhan sudah mengampuni kita, cuma-cuma saudara. Masa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita? Doa Bapa kami, Tuhan ampunilah mereka Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni aku Tuhan, sama seperti aku mengampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Artinya waktu kita tidak mengampuni kesalahan orang-orang sekeliling kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Yuk hari ini yuk sadar, kita butuh anugerah Tuhan. Kita diampuni, kita diselamatkan, itu karena anugerah Tuhan. Kita harus sadar sekali lagi. Dalam Matius 18, saudara, kisah tentang orang yang berhutang 10.000 talenta. Ya,
tuannya bilang, "Woi, kamu nggak sanggup bayar, ya? Ayo jual aja, aku mau jual istri sama anakmu, yuk." Lalu orang yang punya hutang ini dibilang, "Tuan, ampun Tuan, tolong kasih waktu, aku nggak bisa." Akhirnya Tuan ini tergerak oleh belas kasihan, lalu diampuni orang itu, dibebaskan orang itu. Lalu orang ini pergi, dia ketemu temannya yang utang hanya 100 dinar, saudara. Padahal 10.000 talenta itu besar. 1 talenta 6.000 dinar, kurang lebih 20 tahun gaji, saudara. Artinya seumur hidup pun dia nggak bisa lunasin gitu ya. Dia punya teman yang hanya utang 100 dinar. Tapi waktu temannya, "Tolonglah, tolong aku." Tapi dia tidak mau mengampuni, dia tidak mau membebaskan. Akhirnya Tuan itu dengar, dia bilang, "Panggil orang yang utang 10.000 talenta itu." Dibawa lagi ke dalam penjara dan dimasukkan, dikatakan dalam Matius 18, 34 sampai 35 dikatakan gini, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara, hari ini yuk kita mengampuni saudara. Ya, kecewa, sakit hati mampir boleh saudara, nginep jangan, apalagi ngekos, mahal harganya ya. Karena kita sebagai manusia masih bisa sakit hati, tapi jangan sampai nginep apalagi ngekos. Karena kalau udah kecewa, sakit hati, ngekos, bisa masuk ICU, mahal saudara. Lebih baik kita punya hati yang gembira ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah adalah osteoporosis, mengeringkan tulang ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarul, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dikatakan sampai kapan? Sebelum matahari terbenam. Banyak orang dia marah, dia benci, kepahitan, tidak sampai matahari terbenam. Sampai kapan? Bulan terbenam, berbulan-bulan disimpan kebenciannya, kepahitannya. Bahkan ada yang apa? Tahun terbenam, bertahun-tahun disimpan. Padahal Tuhan kasih batas kapan? Sebelum matahari terbenam, saudara. Ya, sekali lagi, kecewa, sakit hati mampir masih bisa. Tapi jangan pengen nginep, apalagi ngekos ya. Oke, kedua, bagaimana kita bisa mengampuni secara total? Yang kedua adalah menyadari dan akui secara jujur rasa sakit kita di hadapan Tuhan. Dan serahkan rasa sakit itu dan ucapkan pengampunan atau lepaskan pengampunan, saudara. Jujur, akui, "Tuhan, aku sakit, aku kecewa, saya serahkan rasa sakit ini kepada Tuhan, dan saya lepaskan pengampunan buat orang itu." Terus belajar, terus berproses. Karena itu yuk, sekali lagi, pilih untuk mengampuni saudara. Kita tidak bisa cegah burung itu terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa cegah ketika burung itu bersarang di atas kepala kita. Artinya apa? Artinya gini, kita tidak bisa cegah orang lain untuk tidak mengecewakan kita. Orang terdekat kita sekalipun, kita tidak bisa cegah. Walaupun kita pasang spanduk besar-besar, "Please don't hurt me, pasti akan ada yang hurt kita, betul ya? Kita nggak bisa cegah. Tapi ketika kekecewaan, kebencian itu mau bersarang di pikiran kita, kita bisa cegah, saudara. Pilihannya ada di kita, mau mengampuni atau tidak. Sekali lagi, banyak pernikahan yang hancur karena mereka hanya siap mencintai, tetapi tidak siap untuk mengampuni, saudara. Mereka berpikir pernikahan mereka dari 1 Januari sampai 31 Desember, everything is okay, saudara ya. Saya mau katakan bahwa terluka adalah bagian dari cinta. Siap mencintai, siap terluka. Siap terluka, siap mengampuni. Siap mengampuni, siap jatuh cinta kembali. Karena keluarga yang bahagia merupakan perpaduan dari orang-orang yang saling memaafkan. Tidak ada hubungan yang abadi tanpa sebuah pengampunan. Kita bisa hidup kekal karena Tuhan mengampuni kita. Hari ini, yuk Bapak Ibu, mengampuni. Kalau hari ini Tuhan ingatkan ada luka, ampuni, lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Saudara, yuk kita ingat-ingat yuk. Seberapa banyak dosa, kesalahan yang udah Tuhan ampuni.
kesalahan kita, dosa kita yang udah Tuhan ampuni. Yuk ingat-ingat, pasti banyak. Yuk ucap syukur, bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan Tuhan. Saya kalau ingat-ingat kebaikan pengampunan Tuhan, saudara, saya bilang gak ada habisnya Tuhan. Tuhan baik Tuhan. Hari ini yuk ingat-ingat lagi. Seberapa besar pengorbanan Tuhan buat kita. Kita mengucap syukur, bilang gini, terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kita bilang terima kasih, kita ingat pengorbanan Tuhan. Langkah selanjutnya, kalau Tuhan kasih ingat ada luka yang masih belum beres hari ini, yuk selesaikan, bereskan. Lepaskan pengampunan. Bilang, kalau bahkan Tuhan ingatkan sebuah nama, berdoa, sebut nama itu, bilang Tuhan saya mau melepaskan pengampunan hari ini. Saya mau punya hati yang merdeka Tuhan. Saya percaya saudara, ketika hati kita pulih, hati kita merdeka saudara, kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar apa yang dibagikan hari ini itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengampunan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami masih sulit, Tuhan, untuk mengampuni, ampuni kami. Kalau ada hari ini, Tuhan, dari anak-anak-Mu yang masih punya luka, hari ini hamba berdoa biar itu boleh proses disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Lepaskan Tuhan, lepaskan kelegaan, pengampunan, pemulihan atas mereka Tuhan. Atau ada Tuhan, kami teringat saudara kami, mungkin bersalah kepada kami, kami juga melepaskan pengampunan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan dengan hati yang pulih, yang merdeka. Sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini Tuhan dengan tahun integritas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga secara khusus berdoa untuk GBI Karet Kuningan. Mulai dari Pak Gembala Tuhan. Buat istri keluarga, pelayan usahanya Tuhan. Buat seluruh pengerja, jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Terima kasih. Pakai gereja ini Tuhan menjadi alat Tuhan. Menyelesaikan amanat agung Tuhan di era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman ibadah raya online GBI Karet Kuningan Minggu 14 November 2021. Terima kasih kepada Pastor Teddy Burhansyah atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Ibadah raya minggu depan kembali dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk mengikuti ibadah ini. Sekian pengumuman untuk sepekan dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah, namun sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai
aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, menjawab doaku. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan diri kita untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.